Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkesempatan hadir di ruangan ini. Saya ucapkan selamat datang di kegiatan bimbingan kelompok kita pada kali ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran terhadap kegiatan kita kali ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum memulai kegiatan, di sini sudah ada yang pernah mengikuti konseling belum? Kalau untuk bimbingan konseling itu sendiri, apa teman-teman sudah tahu? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling atau BKP itu salah satu jenis layanan dari bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang atau sekelompok individu dengan mengangkat suatu tema umum yang mana itu tema umum itu berasal dari luar diri teman-teman semuanya, seperti topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan atau topik-topik yang sedang dicari oleh teman-teman semua. Nah, yang mana itu memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu di sini artinya itu bagaimana cara kita menghidupkan suasana diskusi kita nantinya, bagaimana cara kita mengembangkan suasana tersebut. Nah, di sini saya harap teman-teman semua itu pada aktif nantinya dalam kegiatan. Nah, kalau untuk tujuan dari bimbingan kelompok ini agar melatih bagaimana cara melatih teman-teman semua dalam berkomunikasi, bagaimana cara berpendapat maupun menerima pendapat dari teman-teman dari orang lain, terus mengembangkan perilaku teman-teman semuanya. Cara pelaksananya itu seperti ini, duduk melingkar. Di sini teman-teman semua tahu mengapa kita duduk melingkar seperti ini. Oke, karena teman-temannya belum pernah mengikuti bimbingan konseling, mungkin alasan mengapa kita duduk melingkar seperti ini untuk biar tidak ada yang terbelakangi antara teman satu dengan teman lainnya. Terus kita bisa melihat secara langsung teman yang berpendapat nantinya seperti itu. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga ada beberapa asas yang harus kita ketahui semua. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini di sini maksudnya itu teman-teman semua sukarela datang ke ruangan ini tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, lalu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu teman-teman semua terbuka menyampaikan pendapatnya, memberikan tanggapan dan sebagainya terhadap topik yang akan kita diskusikan nantinya. Nah, lalu ada asas kegiatan. Maksud dari asas kegiatan ini adalah hal-hal apa yang telah kita tentukan nantinya di dalam kegiatan ini diharapkan dapat kita lakukan di kedepannya. Lalu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu bagaimana cara kita menjaga norma-norma yang ada dalam diskusi ini. Seperti saat ingin memberikan tanggapan, lebih baik itu mengacukan tangan terlebih dahulu. Biar nanti tidak ada teman-teman yang merasa dipotong pembicaraannya ataupun sebagainya. Dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini adalah bagaimana cara kita merahasiakan diskusi kita hari ini. Apapun pembicaraan kita maupun data yang kita bicarakan dalam diskusi ini hanya boleh diketahui oleh kita saja dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum masuk kegiatan, mungkin kita lebih baik perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kan di sini pasti masih ada yang belum kenal satu sama lain. Nah, perkenalan dimulai dari saya. Nanti format perkenalannya itu
Boleh sebutkan nama, terus nama panggilan dan alamat. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Hasna Zaini, biasa dipanggil Hasna, asal dari Mandailing Batam. Nah, di sini siapa yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik. Perkenalkan, nama saya Suci Tiarani. Saya dari Pariaman. Nama panggilan saya Sisi. Halo Susi. Lanjut. Siapa lagi? Oke. Perkenalkan, saya Putri Priyanjini, biasa dipanggil Putri, saya dari Payakumbuh. Halo Putri. Oke. Lanjut, siapa lagi teman-teman? Oke. Perkenalkan, nama saya Budi Matondang, biasa dipanggil Rohida, asal saya dari Tapanuli Selatan. Oke. Halo. Siapa lagi teman-teman? Perkenalkan, nama saya Nada Nasution, biasa dipanggil Nadia, asal saya Mandailing Batam. Halo Nadia. Boleh. Perkenalkan, saya Diva Wahyuni, biasa dipanggil Diva, alamat dari Adam. Halo Diva. Oke, lanjut. Siapa lagi? Baik, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dian Purnama, biasa dipanggil Dian, asal Tubuh Baso. Halo Dian. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Diara Tanggila, biasa dipanggil Diara, asal Duri. Halo Diara. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Indah Letinisna, biasa dipanggil Indah, asal saya Bukit Tinggi. Halo Indah. Oke. Karena sudah perkenalan satu sama lain, di sini saya punya satu game yang namanya itu Rangkai Nama. Ada teman-teman yang sudah tahu gimana cara Nah, jadi saya punya satu game namanya itu Rangkai Nama. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak gimana cara main rangkai nama tersebut? Enggak. Nah, jadi rangkai nama ini kita tambahkan sama teman-teman maunya hobi, nama buah kesukaan atau nama makanan kesukaan? Buah kesukaan. Buah kesukaan. Setuju semuanya? Setuju. Nah, jadi misalnya saya bilang saya Hasna Zaini, buah kesukaan itu mangga. Nah, dilanjut oleh Suci, terus Suci bilang Hasna mangga, Suci terus buah kesukaannya apa? Terus seperti itu nanti sampai akhir nantinya. Oke, saya mulai. Perkenalkan, saya Hasna, buah kesukaan saya itu mangga. Boleh dilanjut? Saya Suci, buah kesukaan saya lengkeng. Bukan seperti itu. Jadi lengkeng gitu. Jadi kan tadi kan saya bilang Hasna buah kesukaan mangga. Terus Suci Suci sukanya lengkeng. Kan Suci bilang kesukaan saya dulu. Hasna mangga, Suci lengkeng. Kan Diva Suci lengkeng Diva. bukan dari Hasna. Atau boleh dari dia aja. Nah, nanti saya Suci lengkeng Diva. Nanti dia Diva. bisa dipahami semua teman-teman? Bisa. Oke. Saya mulai. Hasna mangga, Hasnah mangga, Suci lengkeng. Hasnah mangga, Suci lengkeng Diva apel. Hasnah mangga, Suci lengkeng Diva apel, Dian strawberry. Hasna mangga, Suci lengkeng, Diva apel, Dian strawberry, Diara semangka. Hasna mangga, Suci lengkeng, Diva apel, Dian strawberry,
Diara, Semangka, Rohida, Salak. Hasnah Mangga, Suci Lengkeng, Dipa Apel, Dian Strawberry, Ara Semangka, Rohida Salak, Nadia Lengkeng. Hasnah Mangga, Suci Lengkeng, Dipa Apel, Dian Strawberry, Diara Semangka, Rohida Salak, Nadia Lengkeng, Putri Jeruk. Hasnah Mangga, Suci Lengkeng, Dipa Apel, Dia Strawberry, Aras Semangka, Rahida Salak, Nadia Lengkeng, Putri Jeruk, Indah Bonada. Oke. Nah di sini kan ada Suci, Lengkeng, Diva Apel, Dian Strawberry, Aras Mangka, Rohida Salak, Nadia Klengkeng, Putri Jeruk, dan Indah Buah Naga. Oke. Boleh tepuk tangan. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu di sini eh, kita akan membahas suatu topik, yaitu kan BKP itu terbagi dua, yaitu yang pertama BKP tugas dan BKP bebas. Nah, kalau BKP tugas itu topiknya dari saya sebagai KP atau pemimpin kelompok. Nah, kalau untuk topik bebas itu semua temanya itu dari teman-teman semua, apa yang akan kita bahas atau topiknya itu muncul dari teman-teman. Nah, tapi untuk pertemuan kita kali ini saya mengangkat topik tugas, yaitu topiknya berasal dari diri saya sendiri. Nah, jadi topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai perilaku menyakiti diri sendiri. Oke teman-teman. Nah jadi di sini apakah teman-teman tahu apa itu perilaku menyakiti diri sendiri? Saya tahu, Hasnah. Mungkin contohnya menyakiti diri sendiri itu kayak membenturkan kepala ke dinding. Oh, benar sekali yang dibilang oleh Diva. Ada lagi pendapat dari teman-teman lainnya? Bisa kan? Mungkin seperti menyayat-nyayat tangan gitu kak. Benar yang dibilang. Terus apa lagi? Ada lagi tanggapan dari teman-teman? Dari gambaran teman-teman semua itu gimana sih perilaku orang yang menyakiti dirinya sendiri itu? Bisa diulang lagi Bu katanya? Dari gimana sih tanggapan teman-teman terhadap perilaku orang yang menyakiti dirinya sendiri? Nah, untuk pengertiannya itu seperti apa yang teman-teman tahu? Saya Bu, Oke, bisa sedikit. mungkin untuk pengertiannya yang bisa saya simpulkan dari yang teman-teman yang lain jawab tadi, bisa saya simpulkan perilaku menyakiti diri sendiri itu sesuatu hal yang kita lakukan kepada diri kita sendiri yang menyebabkan luka atau hal seperti itu pada diri kita. Nah benar ya dibilang oleh teman-teman semuanya. Sebenarnya dari pengertian dari perilaku menyakiti diri sendiri itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu untuk melukai dirinya seperti yang dibilang oleh teman-teman agar adanya rasa puasnya yang ia rasakan. Dan kebanyakan orang-orang itu jika ia mengalami suatu depresi atau dia mengalami sesuatu hal yang buruk padanya sehingga dia itu depresi dan sebagainya, itu dia bisa melampiaskan depresinya itu kepada dirinya seperti melukai tangan seperti yang dibilang oleh Diva dan sebagainya. Nah,
Kalau untuk bentuk-bentuknya itu sendiri, apa teman-teman tahu gimana bentuk-bentuknya? Nih, kayak gitu. Saya Bu. Oke, Siti. Mungkin untuk bentuk-bentuknya sendiri itu ada banyak, termasuk seperti yang dibilang teman tadi, menyayat tangan, kemudian membenturkan kepala ke dinding, kemudian membakar eh, bagian tubuh dengan api atau sesuatu yang panas. Mungkin itu yang disebut. Oke, benar yang bilang oleh Siti ya. Ada tambahan dari teman-teman lainnya? Oke, baik. Mungkin tambahannya seperti menjambak-jambak rambut, memukul diri sendiri. Itu kalau dari saya, Bu. Ada lagi teman-teman lain? Mungkin benar ya dibilang oleh Suki maupun Diva, beberapa bentuk dari perilaku menyakiti diri sendiri. Yang pertama itu ada cutting atau memotong, seperti yang dibilang oleh Freddy. Teman tadi yaitu menyayat tangannya dan sebagainya. Lalu ada membakar, seperti yang dibilang Siti, itu dia membakar dirinya atau bagian dari dirinya sendiri. Lalu ada menjambak rambut, seperti yang dibilang oleh Diva, itu menjambak rambutnya sendiri sehingga rambutnya itu banyak rontok. Lalu ada membenturkan kepala ke dinding dan sebagainya. Atau bahkan dia memukul-mukul tangannya ke dinding sehingga berdarah dan sebagainya. Dari tindakan yang dilakukan oleh dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyakiti dirinya sendiri, apa yang dapat teman-teman semua dari perilaku tersebut? Oke, nah dari penjelasan oleh teman-teman tadi itu apa kesimpulan yang didapatkan oleh teman-teman terhadap perilaku menyakiti diri sendiri dari banyaknya perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut? Dari bentuk-bentuk menyakiti diri sendiri yang telah disampaikan oleh teman-teman, apakah ada dari teman-teman lain yang akan memberikan kesimpulan terhadap bentuk-bentuk yang telah dijelaskan oleh teman-teman lain? Oke, para putri silakan. Jadi kesimpulan dari semua yang dibicarakan oleh teman-teman, ternyata menyakiti diri sendiri itu banyak macamnya, ya tergantung termasuk menjambak-jambak rambut atau mengiris-ngiris tangan atau membenturkan kepala ke dinding. Nah itu merupakan bentuk menyakiti diri sendiri karena mungkin merasa dirinya tertekan atau dia mengalami trauma atau depresi. Jadi itu yang saya sampaikan. Ya, sehingga itu dia melampiaskannya itu terhadap tindakan-tindakan Kepuasan. Adanya kepuasan tersendiri menyakiti dirinya. Oke, terima kasih kepada Putri. Ada lagi yang ingin menjelaskan kesimpulan yang didapat dari bentuk-bentuk yang tadi? Mungkin tidak ada lagi ya. Benar yang seperti dibilang oleh teman kita Putri, dalam ada banyak sekali bentuk-bentuk yang dapat dilakukan seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, seperti yang diketahui itu lebih banyak itu kebanyakan orang menyakiti dirinya itu dalam bentuk menyayat tangannya ya. Berarti dia menyayat tangannya agar adanya kepuasan tersendiri seperti itu. Misalnya seperti yang dibilang oleh Putri tadi, jika dia mengalami suatu tekanan atau depresi,
namun dia tidak tahu untuk melampiaskannya. Dia tidak tahu untuk melampiaskannya kemana, sehingga dia melampiaskannya kepada dirinya sendiri. Sehingga dia itu merasa ada kepuasan tersendiri yang telah dilakukannya dalam menyakiti uh, dirinya sendiri. Nah, kalau untuk penyebab seseorang menyakiti dirinya sendiri itu menurut teman-teman seperti apa? Apa penyebabnya? Oke, kepada Lydia. Mungkin yang merasa masalahnya itu terlalu banyak, dikarenakan banyaknya tugas menumpuknya tugas, dia tidak dapat menyelesaikannya. Benar, benar yang bilang oleh Nadia. Nah, kalau untuk teman-teman lain, ini pada dia dipersilakan. Mungkin penyebabnya adanya masalah emosional gitu. Kalau untuk anak remaja kayak kita sekarang ini mungkin karena putus cinta gitu ya. Sekian. Oke, ada lagi yang lain? Oke, benar ya yang dibilang oleh Nadia dan dia. Oke, dari apa yang telah kita diskusikan, apa teman-teman punya pengalaman atau cerita dari orang lain mengenai perilaku menyakiti diri sendiri? Ada punya? Saya ingin bercerita. Oke, silakan Dipa. Waktu itu kan kami ada kerja kelompok. Cuman waktunya itu mau deadline, tugasnya ini mau deadline. Terus kami kerjakan di kos temanku. Nah, tiba-tiba pas karena udah min 1 jam mau dituntut, tugasnya ini masih banyak. Terus kami heran dengan temanku yang narik-narik jambak rambut gitu. Terus kalau kami tanya, kenapa jambak-jambak rambut? Dia nggak jawab, cuma menjambak-jambak rambut aja. Terus pas itu kami kasih minum, dia tenang. Baru kami tanya, kenapa tadi menjambak-jambak rambut? Dia bilang, itu karena faktor kecemasan dalam diri dia. Apakah itu termasuk Nah? Ya, itu sudah termasuk ya, karena adanya tekanan kecemasan yang dialami sehingga itu menarik-narik rambutnya seperti tadi. Nah, kalau menurut teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap cerita yang disampaikan oleh Dipa? Oke, Suci. Menurut saya yang dialami oleh teman Dipa itu adalah termasuk gangguan apa ya namanya, yang kayak kecemasan gitu Bu. Jadi kayak dia nggak bisa ngendaliin dirinya lagi. Jadi kalau ada hal-hal yang atau sesuatu yang dia dihadapkan tekanan seperti itu, lalu dia langsung refleks menjambak-jambak rambutnya. Oke. Nah, itu kan cerita dari Dipa. Nah, apakah teman-teman yang lain punya cerita seperti itu juga, pengalaman pribadi maupun dari teman-teman lainnya? Sebagai pengembangan pemahaman kita, cara kita nanti mengembangkan pikiran kita terhadap situasi yang dialami. Oke, itu kan dari cerita yang disampaikan oleh Dipa ataupun pengalaman pribadi yang pernah dirasakan oleh Dipa. Nah, dari teman-teman yang lain, apakah punya pengalaman pribadi mengenai seseorang yang menyakiti dirinya sendiri? Oke, silakan Nadia. Di sini saya ingin bercerita. Di mana ada salah satu teman saya yang merasakan dibully di sekolah tersebut, dikarenakan teman-teman di sekitarnya itu meremehkannya dengan mengejeknya dengan kata-kata yang tidak pantas, sehingga dia itu merasa depresi. Dia menyayat tangannya dengan sengajanya. Intinya dia itu menyakiti diri sendiri agar dia merasa puas dengan apa masalah yang dihadapi. Benar. Lalu ada
Dari teman-teman ada tanggapan terhadap cerita yang disampaikan oleh Nadia? Mungkin dari pelaku pembunuhan teman Nadia kurang sayang dari teman-temannya, sehingga dia mengambil kepuasan dari pembulian di kelas tersebut. Ya, benar sekali. Ada pengalaman lain dari teman-temanmu? Nah, oke. Ada sedikit. Jadi saya ingin sedikit bercerita pengalaman pribadi saya, tapi saya tidak tahu apakah ini termasuk dalam perilaku menyakiti diri sendiri. Jadi waktu itu saya lagi ada masalah keluarga dengan orang tua saya, kemudian cekcok, saya masuk kamar, lalu karena saya merasa tidak diinginkan dan merasa putus asa dengan hidup saya, karena saya merasa orang tua saya saja tidak menginginkan saya, lalu saya menahan napas saya menggunakan bantal selama saya tidak tahu, kurang lebih sehingga saya udah di tahap yang nggak bisa napas, benar-benar nggak bisa napas kayak, dan saya pun tidak bisa melepaskan bantal itu dari muka saya karena hasrat saya ingin mengakhiri hidup ini, tapi di sisi lain napas saya sudah terengah-engah, ya. Dan itu yang sering saya lakukan. Itu sudah beberapa kali dilakukan oleh Suci. Iya. Dari cerita teman kita Suci, bagaimana tanggapan dari teman-teman semua? Kalau menurut Indah bagaimana? Kan tadi perilaku yang dilakukan oleh Suci itu adalah dengan menahan napas dengan bantal karena adanya cekcok dengan orang tuanya. Dari Nah, dari cerita yang disampaikan oleh Suci, bagaimana tanggapan dari teman-teman? Kalau menurut saya itu merupakan salah satu cara untuk menyakiti diri sendiri, kan? Dimana Suci ingin menyakiti dirinya dengan menahan napasnya dengan bantal karena percekcokan antara Suci dengan orang tuanya. Menurut saya perlakuan yang dilakukan Suci itu kurang baik, karena seharusnya antara orang tua dengan anak itu harus ada saling komunikasi, walaupun ada percekcokan harus diselesaikan dengan baik. Benar yang disampaikan oleh teman-teman semua, seperti cerita yang disampaikan oleh Deva, yaitu ada temannya yang sudah mengerjakan tugas namun dia menyakiti dirinya dengan menjaga kaburnya. Lalu ada cerita dari Nadia bahwa karena sering dibully, temannya itu menyayat-nyayat tangannya sebagai karena tekanan yang dia alami, sebagai pemuasan yang dia rasakan. Kalau untuk dari cerita itu, karena dia kurang akrab dengan orang tuanya atau sedang berantem, cekcok, dia memilih untuk menahan nafasnya dengan bantal. Dari cerita teman-teman semuanya, dampak-dampak apa yang akan terjadi bagi perilaku orang yang menyakiti dirinya sendiri? Mungkin dari Diara boleh? Dampaknya kayak misalnya dampak fisik, kalau menyayat tangan kan bisa infeksi atau luka permanen. Kalau yang untuk Suci tadi kayak risiko kematian bisa. Ada tanggapan lagi teman-teman? Mungkin dari Indah ya, Indah belum berkata apapun dari diskusi kita kali ini. Nah, menurut Dinda,
Nah, menurut Indah itu dampak dampak lain selain dampak fisik yang dikatakan oleh Ara itu dampak yang seperti apa? Dampak di psikologis. Nah, dampak psikologis itu seperti apa sih? Dia itu seperti rasa kayak malu gitu. Terus kayak depresi. Terus sebagainya. Dari dampak psikologisnya itu dia merasakan malu, terus adanya depresi yang dia rasakan, tekanan dan kecemasan dan sebagainya. Itu adalah dampak dari seseorang menyakiti dirinya sendiri. Nah, kita kan sudah bahas dari bentuknya, terus penyebabnya dan dampaknya nih. Dan juga kita sudah mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang punya pengalaman sendiri mengenai seseorang yang menyakiti dirinya. Nah, bagaimana pencegahan yang dapat kita lakukan untuk perilaku menyakiti diri sendiri? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Mungkin bisa seperti edukasi Kak, dengan meningkatkan kesadaran tentang sikap menyakiti diri sendiri itu sendiri. Diberikannya edukasi kepada seseorang yang menyakiti diri sendiri. Baik itu dari teman sebaya, keluarga, ataupun guru di sekolahnya. Ada yang dalam hal itu. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Mungkin Diva boleh, Diva. Kan benar ya yang dibilang oleh teman kita tadi bahwa eh, salah satu pencegahan yang dapat dilakukan itu adalah memberikan edukasi baik pada pelakunya, keluarga maupun teman-teman sebayanya. Nah, dari teman-teman lain, apakah punya tanggapan lain terhadap bagaimana cara pencegahan agar perilaku menyakiti diri sendiri itu dapat dikurangi? Nah, oke, baik Mbak. Mungkin cara yang lebih aman lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau untuk saya pribadi, selain mendekatkan diri kepada Allah kan yang kita bicarakan semua ini berawal dari masalah yang ada dalam dirinya. Kalau saya menanggapinya lebih baik berkumpul bersama teman-teman membicarakan apa yang kita rasakan sambil untuk happy. Jadi kita dapat melupakan masalah tadi yang kita rasakan sebelumnya sehingga tidak menyakiti diri kita sendiri. Benar-benar yang disampaikan oleh Pak. Dari tanggapan teman-teman lainnya, ada tanggapan lain? Sudah. Oh, oke. Menurut saya mungkin jika perilaku menyakiti diri sendiri itu sudah di tahap yang udah menjadi kebiasaan, di saat dia punya salah itu menjadi pelampiasan dan kebiasaan yang selalu dia lakukan. Mungkin menurut saya untuk mencegah itu yang paling penting terapi psikologi untuk karena menurut saya jika dirinya sendiri udah menjadi kebiasaan itu udah di tahap itu bakal susah buat berhenti dan perlu terapi untuk berhenti dari situ. Benar sekali yang dibilang oleh Diva maupun oleh Siti. Nah, kan kita sudah diskusi banyak sekali ya teman-teman dari pengertian perilaku menyakiti diri sendiri, terus bentuk-bentuknya, penyebab, dan cara pencegahannya sudah teman-teman semua sampaikan. Di sini saya ingin dari teman-teman itu memberikan kesimpulan terhadap diskusi kita kali ini. Dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Oke, baik Ara, kepada Ara dipersilakan. Baik,
kesimpulan dari menyakiti diri sendiri itu sama seperti yang dibilang oleh Ida tadi, bahwa perilaku menyakiti diri sendiri itu perilaku yang tidak baik. Terus banyak bentuk-bentuknya. Ada faktor penyebab juga seperti tekanan yang ia rasakan, yang ia lakukan perilaku itu agar melampiaskan masalahnya dengan merasa puas. Terima kasih kepada Ara. Ada teman-teman lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Oke. Jadi, Pada Indah. jadi kesimpulan dari menyakiti diri sendiri itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri karena adanya tekanan yang ia rasakan, baik kita secara fisik maupun psikologis. Seperti yang didiskusikan tadi, ada beberapa yang bentuk perilaku dan menyakiti diri sendiri, seperti memotong atau menyayat tangannya, atau membakar bagian tubuhnya, terus menggambar rambutnya, memukul tangannya ke dinding maupun kepalanya, terus penyebabnya itu karena adanya tekanan kalau baik dari lingkungan maupun dari dirinya sendiri. Gitu. Baik, terima kasih kepada Indah. Ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Oke. Pada Indah, silakan. Baik, saya ingin menunjukkan bahwa perilaku menyakiti diri sendiri itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menyakiti dirinya sendiri dengan berbagai macam bentuk. Seperti tadi yang dijelaskan oleh teman-teman sekalian, di mana bentuk-bentuknya itu baik itu menjambak rambutnya, memukul tangannya ke dinding dengan sengaja, dan menyayat tangannya. Di mana hal ini disebabkan yang berbagai faktor seperti merasa dirinya itu kurang berharga di lingkungan tersebut, dan seseorang itu tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga memberikan berbagai dampak terhadap dirinya sendiri, seperti bisa mengakibatkan depresi, bisa merugikan diri sendiri, seperti melukai diri sendiri itu merupakan hal yang merugikan kepada diri sendiri. Benar sekali yang dibilang oleh Ara, Indah, dan Indah. Kan sepertinya teman-teman semua sudah mulai lelah dengan diskusi kita hari ini, sudah mulai kehilangan fokus. Nah, di sini saya punya satu ice breaking yang akan kita lakukan bersama-sama. Jadi teman-teman siap untuk ice breakingnya? Siap. Oke. Nah, jadi atau ada dari teman-teman yang ingin memberikan ice breakingnya? Dari saya saja ya teman-teman. Jadi ice breakingnya itu namanya up down. Nah, jadi itu gini caranya. Kalau saya bilang satu yaitu up clap down. Up clap down. Nah, kalau saya bilang dua, up clap down. Nah, down, up, clap, down. Nah, kalau saya bilang tiga, up, down, clap. Nah, seperti ini. Saya jelaskan. Kalau saya bilang nanti satu, yang pertama itu up, clap, down. Nah, kalau dua, up, down, clap. Kalau saya bilang tiga, up, down, clap. Bisa dicontohkan? Apa beda tiga sama satu? Pertama, up, down, up, clap, down. Nah, kalau tiga itu up, down, up, down, clap. Up, down, clap. Oke? Oke. Tepuk satu. Atau mau dicontohkan dulu? Oke, satu,
up, up, down, down. Kalau 2, up, down, down, kalau 3, up, down, down, Dua. Sekali lagi boleh? boleh. Oke, 1, 2, 3. Up, up, down, down. Up, down, 3. Up, down, down, Oke, itu saya. Nah, dengan berakhirnya activity yang telah kita lakukan, kita masuk ke tahap pengakhiran atau tahap akhir dari kegiatan kita ini. Di sini Ibu minta bagaimana. Di sini saya minta pesan dan kesan yang teman-teman semua rasakan. Siapa yang terlebih dahulu memberikan pesan dan kesannya? Oke, pada Siti. Pesan dan kesan yang saya dapatkan di sini yaitu saya sangat berterima kasih kepada Hasnah karena telah membagikan banyak ilmu. Kemudian juga saya sangat senang karena kita bisa sama-sama membuka pikiran di sini. Kemudian saya juga menjadi tahu apa yang harus saya lakukan jika seandainya hal yang tidak diinginkan terjadi di sekitar saya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih kepada Siti. Selanjutnya siapa yang akan memberikan pesan dan kesannya? Mungkin Diva boleh? Biar nanti berurutan tadi. Mungkin kesan dan kesan bagi saya suka dengan suasana yang terbuka seperti ini, bisa bertukar pikiran, saling mendapat pengetahuan baru, dan punya teman-teman baru seperti ini. Oke, selanjutnya siapa lagi yang akan memberikan pesan dan kesannya? Saya. Oke, pada Putri. Jadi pesan dan kesan yang saya dapatkan dari hasil diskusi kita ini, saya mendapatkan wawasan yang lebih daripada sebelumnya, dan saya juga suka suasana kita yang seperti ini, menyenangkan. Jadi teman-teman ingin memberikan pesan-kesannya? Terima. Kak. Pesan dan kesan yang dapat saya rasakan pada saat ini yaitu dapat menambahkan wawasan dan lainnya. Nilai perilaku menyakiti diri sendiri, sehingga jika saya merasakan ingin menyakiti diri sendiri itu, saya tahu bagaimana hal-hal yang harus saya lakukan. Pesan saya kepada teman-teman, jika teman-teman sekalian memiliki masalah yang terlalu berat, lebih baik kita membicarakannya kepada teman-teman yang di sekitar kita. Oke, siapa lagi yang ingin memberikan pesan-kesannya? Nah, oke. Kan sudah banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Dan memang diharapkan dari pembahasan kita ini, teman-teman semua jadi tahu bahwa perilaku menyakiti diri sendiri itu adalah perilaku yang tidak baik dan dapat merugikan diri sendiri. Dengan diskusi kita kali ini juga diharapkan teman-teman menjadi tahu bagaimana cara untuk pencegahan baiknya, baik itu pada diri sendiri maupun kepada teman yang mengalaminya. Bagaimana cara kita mengatasi perilaku menyakiti diri sendirinya tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi kita kali ini, menurut teman-teman diskusi berikutnya kita akan lakukan kapan? Mungkin bisa dilakukan minggu depan lagi ya. Nah, oke. Untuk minggu depan semuanya setuju? Setuju. Oke. Jadi minggu depan kita melakukan kegiatan di waktu dan tempat yang sama. Oke. Nah,
karena di awal kita memulai kegiatan ini dengan berdoa, alangkah baiknya juga untuk mengakhiri kegiatan ini kita berdoa juga dulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan saya juga meminta maaf atas segala perkataan maupun perbuatan yang salah selama diskusi kita kali ini. Sebelum menutupnya, alangkah baiknya kita itu mengucapkan akhlak syukur terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum berpamitan, kita akan bernyanyi sayonara. Oke, 1, 2, 3. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Terima kasih.